Islam. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu riwayat dalam kitab Jawarul Bukhari ini diceritakan ada 4 perilaku, 4 perbuatan sayati ala zaman. Kata Nabi, akan datang suatu zaman rijalun salihun fi qaumis su'. Yang pertama kata Nabi, akan datang suatu zaman nanti kepada umatku, golongan umatku, sebagian kecil umatku, tetapi bukan seluruhnya. Jangan kita salah paham, bukan seluruhnya. Tetapi yang dimaksud di sini kata Nabi, akan datang suatu zaman kepada umatku. Bagi siapa umatku yang mendapatkan ini? Bagi umatku yang tidak mempedulikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi umatku yang tidak mempedulikan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umatku yang memprioritaskan dunia berada dalam hatinya, sehingga hati mereka akan menjadikan sa'atul qalbi, hati mereka akan menjadi keras. Yang pertama kata beliau tadi adalah rijalun salihu fi qaumis su', yaitu seorang ulama, seorang orang soleh, seorang orang benar yang berada dalam jalan yang benar, faqih, faham agama, paham ilmu, tetapi di kaum su' selalu dianggap oleh teman-temannya, selalu dianggap oleh masyarakatnya, selalu dianggap oleh saudaranya adalah jahat. Jahat perbuatannya, jahat tingkah lakunya, jahat perangainya, padahal mereka ini orang soleh. Ya, akan datang suatu zaman kepada umatku kata Nabi, orang soleh, orang beriman, orang berilmu, orang tawadu, ya, mereka menganggap dia itu adalah orang jahat. Coba kita tengok sekarang ini jemaah, kalau ada orang berani mengungkapkan kebenaran, itu diteror, dikucilkan, nggak boleh. Yang salah itu jangan diungkapkan, tengok aja, biarkan saja. Apapun yang mereka lakukan, tengok aja. Walaupun kita tahu, jangan dibicarakan, jangan dikatakan, ya, jangan dikatakan itu salah. Asal dibicarakan itu salah, ditegur perbuatannya, maka fitnah akan merajalela bahwa mengatakan orang itu tidak benar, padahal dia soleh. Ya, coba kita tengok sekarang di televisi dimanapun, bahkan mungkin ada sebagian di tempat-tempat kita, di kampung-kampung kita yang terjadi semacam itu. Ya, apalagi sekarang ini yang terjadi yang banyak semacam ini, apabila nanti dibicarakan, ditegur, dikatakan perbuatan seorang penguasa, seorang pemimpin, dikatakan oleh ulama yang ada kompetennya di situ, yang ada ilmunya di situ, dikatakan bahwa itu salah, ya, enggak terima dia, diteror, dikucilkan, bahkan seakan-akan bahkan dipengaruhi malahan masyarakat supaya tidak mengiyakan atau tidak percaya kepada dia, padahal mereka orang beriman. Ini kata Nabi akan terjadi, tetapi bukan semuanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak menanam lagi akidah dalam hatinya, yang tidak lagi betul-betul 100% percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit yang akan menimpa umatku kata Nabi. Nanti semasa Nabi hidup, Nabi sudah membicarakan hal yang semacam ini. Tetapi kalau kita tengok realita jemaah, realita yang terjadi pada saat ini, akhir-akhir zaman ini, ya, mungkin suatu tempat sudah terjadi yang nomor 1 ini jemaah. Sudah terjadi. Asal ada yang berani mengatakan salah itu salah, yang berani mengatakan benar itu benar, ya, tidak lama jemaah, ancaman akan datang, ya, kucilan akan datang, teror akan datang. Tetapi dia kalau dia tahu, paham Al-Quran, paham hadis, ya, ilmunya dalam, tawadu orangnya, imannya kuat, amal jawabannya, tahu dia orang itu salah, dia tidak bicarakan, dia tidak tegur, ya, enggak apa-apa, dia santai-santai saja, enggak ada teror, enggak ada kucilan, enggak ada hasutan, enggak ada sama sekali. Kalau ada seorang yang mengetahui, seorang ulama contohnya,
panutan dia paham Al-Quran, paham hadis, ya, semuanya ilmu agama dia paham, banyak sedikitnya, tetapi yang salah tidak dia katakan salah, yang benar dia tidak katakan benar, takut dengan sepulan, malu dengan sepulan, dia pejabat, dia orang kaya, dia terpandang, malu dia. Inilah karakter orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qala, kata Nabi, penjilat mereka, menjilat. Asalkan di hatinya dapat, asalkan kemauannya laju, dia itu pandang kepada manusia, tetapi tidak pandang kepada Allah. Walaupun itu salah, dia diam saja. Yang penting kehendak dia dapat, yang penting kemauan dia dimuluskan oleh manusia, maka dia tidak akan berani mengatakan yang salah itu salah. Al-qala, penjilat, kata Nabi. Tetapi kalau berani dia mengatakan salah, lalu ada teror, sabar mereka, lalu ada ancaman, sabar mereka. Ya, apa gunanya jamaah? 1000 pujian manusia, jikalau hilang kasih sayang Allah satu, percuma. Biar kita dibenci ribuannya manusia dengan mengatakan yang benar, mengharapkan cuma satu kasih sayang Allah. Ribuan kasih sayang manusia jemaah belum tentu mengantarkan kita kepada ridho Allah, belum tentu mengantarkan kita kepada surganya Allah. Tetapi satu kasih sayang Allah yang kita dapatkan sudah pasti mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi jangan sampai kita mengharapkan pujian sanjungan di dunia ini, hanya disanjung manusia, dipuji manusia supaya dianggap orang ini, oh mantap, ini akhlaknya mantap. Kenapa? Karena membela yang salah, karena mengagungkan yang salah, maka inilah perbuatan yang sangat keliru sekali. Maka yang pertama ini kata Rasulullah, ya, yang membuat hancurnya Islam itu adalah orang benar dianggap salah, orang salah dianggap benar. Dia sudah tahu salah, dia sudah paham itu salah, tetapi tidak mau mengungkapkan dan mengutarakan. Kenapa? Karena pandang dengan manusia, takut dengan manusia, segan tersingkirkan, segan priuk bare tersingkirkan. Biarkan itu salah, saya katakan dicari-cari malahan, supaya itu adalah jatuh hukumnya kepada benar. Maka inilah perbuatan yang sangat menghancurkan Islam. Jemaah Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua kata beliau, perbuatan yang akan menghancurkan Islam itu, yang kedua adalah, ini mungkin juga belum terjadi, mudah-mudahan di tempat kita, masjidun bina'i qaumin la yusallina fih. Dibangun masjid bagus-bagus, rancak, berlomba-lomba mereka berimpak. Ini semen 2 karung, ini semen 10 karung. Ini pasir 1 truk, ini keramiknya sekian kotak, ini atapnya sekian kodi. Marani mereka itu berlomba-lomba untuk berimpak, bersedekah. Tujuannya apa? Membangun masjid bagus-bagus, bagus luarnya, bagus dalamnya, secara fisiknya. Tetapi menurut hadis ini, la yusalluna fih, kata Nabi, tetapi mereka enggan atau malas untuk solat di dalamnya. Ini pun kita masih ragu juga, entah sudah terjadi di tempat kita, di negeri kita, di kampung kita, entah belum. Ini jawabannya tergantung kepada kita sendiri. Kita bisa menjawabnya. Apakah sudah bertemu? Apakah sudah terjadi yang kata Nabi nomor 2 ini? Mereka berlomba untuk membangun fisiknya masjid. Berlomba, pantang ketinggalan. Orang impak 10, dia 50. Orang impak 1 sak semen, dia 10. Untuk berlombanya, untuk perlombaannya, berimpaknya mantap. Tetapi la yusallina fi, kata Nabi, mereka itu enggan untuk solat di dalamnya. Masjid bagus, masya Allah, mengkilat, memandangnya kita takjub sekali. Tetapi kalau kita tengok isinya, ya, la yusalluna fi. Tetapi mudah-mudahan ini belum terjadi di daerah kita, belum terjadi di kampung kita. Kalau memang sudah terjadi, ini salah satu kata Nabi tandanya masyarakat itu tidak ada lagi imannya. Jangan mereka mengaku beriman. Ya, ini tandanya akan terjadinya musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Suatu tempat ibadah, apalagi masjid,
jikalau tidak dipedulikan lagi oleh penduduknya, hanya sekadar iseng-iseng, hanya sekadar amalan tahunan, hanya sekadar rutinitas saja tahunan, kapan datang Jumat, Masya Allah ramai, kapan datang hari besar Islam ramai, tetapi yang 5 waktunya tidak dipedulikan, maka inilah saat-saat awal kehancuran umat yang beragama Islam. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berdoa, yang nomor 2 ini belum terjadi di daerah kita, di kampung kita. Walaupun di kampung kita sendiri mudah-mudahan ini belum terjadi. Tapi kalau ini sudah terjadi, maka kita sudah masuk ke era yang dibaca oleh Rasulullah, saat kehancuran Islam itu akan datang. Kenapa dikatakan demikian jemaah? Kata Nabi, kalau seandainya solat berjamaahnya subuh sama dengan solat Jumat itu ramainya, kata Rasulullah, maka akan tunggulah saatnya nikmat Allah itu akan bercucuran seperti air hujan turun ke tempat itu tersebut. Tetapi sebaliknya kalau terjadi yang solat 5 waktunya, apalagi subuhnya, cuma tinggal imam dengan muazzinnya saja, kadangkala diborong sama orang yang satu itu, imam dia, muazzin dia, bilalnya dia, jemaahnya dia. Kenapa? Karena cuma satu-satunya dia yang datang. Ya, ini tanda kehancuran. Kata Nabi, jangan mengaku penduduknya beriman kepada Allah, jangan mengaku penduduknya beriman kepada aku, kata Nabi, jikalau masjid mereka tidak dimakmurkan dengan solat yang 5 waktu. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tadi, ini solat berjemaah ini bukan perintah ulama jemaah, bukan perintah ustaz, bukan perintah para wali, bukan perintah para imam mazhab, tapi perintah siapa? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah Allah langsung. Kata Allah, dirikan salat itu, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, kata Allah. Mana tempat rukuk orang yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi awalnya adalah fil masjidah, yaitu masjid. Itu maknanya. Yang diperintahkan Allah rukuk itu adalah di masjid. Bagi siapa? Bagi kaum laki-laki. Bagi kaum laki-laki solat berjamaah itu hukumnya 3. Pertama fardu ain, yang kedua sunat, yang kedua adalah fardu kifayah, yang ketiga adalah sunat muakkadah. Siapa yang mengatakan sunat muakkadah laki-laki solat berjamaah? Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan laki-laki solat berjamaah sunat muakkadah? Beliau tidak menyangka bahawa umat Nabi, umat Muhammad nanti di akhir zaman itu, beliau tidak mengira bahawa laki-laki itu malas solat berjamaah. Tapi kalau Nabi tahu, kalau Imam Syafi'i tahu bahawa umat Muhammad yang laki-laki itu di akhir zaman malas ke masjid solat berjamaah, Imam Syafi'i akan meletakkan hukumnya fardu ain. Tapi karena beliau tidak tahu bahawa laki-laki umat Muhammad akhir zaman itu malas solat berjamaah, maka beliau kata beliau, laki-laki yang semasa beliau itu akan sama laki-laki di zaman akhir tahun senang ke masjid langkahnya berjamaah, maka beliau meletakkan hukumnya Syafi'i adalah fardu kifayah. Itu kebagi kami, kita laki-laki itu hukumnya 3. Tinggal kita pilih saja. Ya, yang pertama wajib, ya, yang kedua adalah fardu kifayah, yang ketiga adalah sunat muakkadah. Tapi sunat muakkadah ini di pendapat Syafi'i karena beliau tidak tahu akan terjadi hal yang semacam ini, yang akan laki-lakinya umat yang beragama Islam mengaku beragama Islam tetapi sangat berat langkah kakinya untuk menuju masjid. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, kita cepat saja. Ya, sebenarnya pembahasan sangat panjang sekali. Yang kedua, kata beliau tadi akan menghancurkan Islam, yaitu masjid dibangun bagus-bagus tetapi la yusalluna fi, tetapi mereka malas untuk solat di dalamnya. Terus yang ketiga, kata beliau adalah mashabun fi jawfi zalimina. Al-Quran jemaah, mashabun, mushaf adalah kitabullah, Al-Quran. Al-Quran sekarang ini sudah banyak dipakai oleh orang untuk kezaliman. Seperti yang Khotib sampaikan tadi, mudah-mudahan di negeri kita, di kampung kita, di daerah kita belum terjadi. Orang sekarang demi pangkat dan jabatan, demi harta, demi popularitas,
Orang sekarang ini berani menjual ayat Al-Quran. Sudah nyata-nyata salah, dia katakan itu benar. Dia cari dalilnya. Supaya apa? Supaya kokoh kedudukannya di mata manusia. Supaya mereka terpandang di mata manusia. Dia cari-cari dalilnya. Ini boleh. Padahal dia tahu itu salah. Quran mengatakan salah. Tapi dipakailah Al-Quran. Ini boleh. Ini aram-aram sedikit boleh. Ini yang terjadi. Ini yang nomor 3 ini. Banyak terjadi sekarang ini, ya. Padahal itu salah, dicari-cari dalilnya. Jadi Quran ini banyak sekarang ini dipakai bagi oknum-oknum tertentu, ya, untuk membenarkan yang salah, untuk mencapaikan suatu keinginan mereka, untuk meraih sebuah popularitas, untuk meraih sebuah jabatan atau pangkat atau tahta, atau untuk meraih harta dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, secara singkat saja, mashabun fi baiti la yaqrahuna fi. Quran sekarang ini jemaah cuman dijadikan pajangan. Setiap almari di rumah kita, kita sering tengok setiap almari itu ada Al-Quran. Setiap ada rak itu ada Al-Quran di rumah kita. Kadang ada 5, ada 6 sampai 10 ada Al-Quran di rumah. Tetapi kata hadis ini tadi, mereka malas membacanya. Al-Quran itu dari Ramadan sampai ke Ramadan tidak bergeser tempatnya, dari Ramadan sampai ke Ramadan tidak digeser tempatnya. Cuma terletak di situ. Itu jikalau ditengok waktu Ramadan. Ada juga sampai 10 kali Ramadan Al-Quran itu tidak ditengok-tengok, tidak dipegang-pegang. Al-Quran ada. Ini yang nomor 4 ini. Al-Quran ada, kata Nabi, mereka simpan di rumahnya, tetapi sangat malas mereka untuk membacanya. Padahal mereka tahu jamaah, manusia ini 3 hari jamaah tidak membaca Al-Quran, 3 hari kita jamaah tidak membaca Al-Quran, ya, itu su'atul qalbi. Hati manusia akan menjadi keras. 3 hari saja tidak baca Quran. Ini tidak 3 hari lagi jamaah. Ada sebagian 3 tahun tidak pernah dia baca Quran. Masya Allah. Di mana hidayah mau datang? Di mana taufik akan datang? Di mana kesadaran akan datang? Di mana taubat akan terbuka? Ya, padahal Al-Quran sudah dikatakan dalam Al-Quran tadi yang kami bacakan di awal khutbah tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan obat bagi seluruh orang mukmin, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, ya, petani, PNS, pejabat dan lain sebagainya. Obat sakit apa saja, sakit ekonomi, sakit kepala, ya, sakit tangan, sakit kaki, demam, sakit kemiskinan, sakit kekayaan. Apapun namanya sakit di atas dunia ini, kata Allah, obatnya adalah Al-Quran. Galau kita, usuh hati kita, tanya itu Al-Quran. Maksudnya apa? Balik itu Al-Quran, baca, akan jadi, tidak akan menjadi su'atul qalbi, tetapi apa? Al-Quranu li tatma'innul qulub. Al-Quran dibaca itu akan menjadi habat hati. Hati keras akan menjadi tenang. Hati yang gundah akan menjadi tentram atau damai. Tetapi kita sayangkan itu tadi kata Nabi. Al-Quran mereka simpan. Ya, ini lusuh, beli lagi yang baru. Lusuhnya terletak, bukan lusuh dipakai. Beli lagi yang baru, tapi terletak juga. Ni rak ini berisi Quran. Ini Quran, ini Quran. Kalau masih syukur ditengok setiap Ramadan, masih syukur. Jarak Ramadan ke Ramadan enggak ditengok, masih syukur. Ini ada, cuman pajangan saja kata Nabi. Al-Quran cuman pajangan saja. Inilah jalannya kenapa umat-umat di akhir zaman itu susah mendapatkan hidayah. Cuman dia hidayah ngomong di mulut saja. Oh, saya mau sholat tunggu hidayah dulu, saya ke masjid tunggu hidayah dulu. Kapan mau dapat hidayah? Jalan utama mendapat hidayah itu adalah qiraatul Quran. Suka dan rajin membaca Al-Quran, maka itu salah satu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang terkandung di situ.
Qiraatul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca itu Al-Quran, bahwa sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat kepada orang yang membacanya untuk menolong mereka, syafaat, memberikan syafaat kepada mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja, tidak bisa panjang lebar khatib menyampaikan karena terbatas waktu. Mari kita hindari yang 3 yang 4 ini ya dalam kitab Jawharul Bukhari ini, ya ini akan menghancurkan Islam. Yang pertama, jangan kita melecehkan dan menghina dan membenci seorang ulama siapapun mereka, dari manapun mereka. Ya, jangan pernah orang yang membenci ulama, 3 yang diajak perang oleh Allah. Salah satu, orang yang membenci Ahlul Bait, orang yang membenci ulama akan diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, masalah perbuatannya, tingkah lakunya ada salah, itu manusia biasa. Tangannya yang yang menyencang, bau yang mengangkut. Ya, ansur maqala wala tansur maqala. Tengok apa yang dia sampaikan, jangan menengok siapa yang menyampaikan. Asal benar, walaupun anak kecil, jangan kita teror. Walaupun kita tidak menerima, jangan diteror. Cintailah. Sedangkan jangankan mencintai jamaah, duduk saja dengan ulama 1 jam jamaah lebih baik daripada solat sunat bertahun-tahun. Duduk saja dengan ulama 1 jam. Jadi tidak boleh. Ini dalam keras oleh Nabi. Jadi mudah-mudahan yang nomor 1 ini tidak terjadi. Yang nomor 2 begitu juga. Kita membangun masjid jangan cuma membangun fisiknya. Mari kita sama-sama bangun mentalnya. Kita luangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah di rumahnya. Carilah orang itu ke rumahnya, insya Allah akan ketemu. Tapi kalau tidak ke rumahnya, ya susah untuk ketemu. Ketemu juga, tapi susah. Tapi kalau kapan kita cari ke rumahnya itu, insya Allah kita akan bertemu dengan orang yang kita sebut. Yang ketiga adalah Al-Quran. Janganlah jadikan Quran itu untuk kezaliman. Jadikanlah Quran itu untuk amar ma'ruf, untuk mengajak dan mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, marilah kita sama-sama belajar mentalaki dan mentalaah dan membaca